الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بهدايته يهتدي المهتدون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam itu waalaikumsalam atau waalaikumussalam. Nah, ya, jadi bukan waalaikumsalam, ya, itu keliru. Waalaikumsalam. Ya, jadi jawabnya waalaikumsalam bukan waalaikumsalam. Nah, itu tidak pas. Jadi waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita islah ya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu taman di antara taman surga yang ada di dunia. Raudatun min riyadil jannah. Di dunia ini adalah, kata Rasulullah, kalau ingin ke taman surganya dunia, pergilah ke majelis ilmu, maka engkau akan berada di taman surga. Alhamdulillah kita berada di taman surga dunia, yaitu majelis ilmu pada malam hari ini di Telaga Biru, dalam keadaan sehat, punya waktu luang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi umur kita dengan panjang umur, banyak manfaat untuk orang lain, juga makin banyak amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa mempanjangkan mukaddimahnya, malam hari ini kita akan belajar sirah, ya, sirah sahabat baginda Rasulullah SAW yang dikenal dengan duta pertama kali dalam Islam. Siapa namanya? Ada yang tahu? Duta Islam pertama kali. Ya, namanya siapa? Sahabat Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini awwalu sufara'il Islam. Ya, duta Islam pertama kali. Baik, pertama perlu kita mengenal dulu siapa sebenarnya Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ab bin Umair ini salah satu sahabat yang dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Artinya di bawah tarbiyah didikan baginda Nabi SAW. Yang pertama perlu kita ketahui, Mus'ab bin Umair ini putra asli Makkah. Ya. Dia dilahirkan di kota Mekah. Nasabnya itu dari bapak yang namanya Mus'ab, ya, bin Umair. Umair bin Hashim bin Abdul Manab al-Quraisy al-Abdari. Jadi termasuk suku Quraisy, suku terhormat bangsawan. Ya, ini Mus'ab bin Umair. Dia dilahirkan dari orang tua yang kaya raya, bermartabat, penuh dengan gelimangan harta. Ya, Mus'ab bin Umair ini.
Artinya orang tuanya orang kaya, ya, orang terhormat dari suku Quraisy. Dan dia ini seorang pemuda yang ganteng, tampan di kota Makkah. Tampan, ganteng. Kemudian ditambah lagi dengan dia memakai pakaian yang mewah. Ya, parlente. Ya, beliau ini ya, pakaian karena memang orang kaya. Sehingga dia dijuluki di Mekah itu sebagai ya Syababuz Zahab, yaitu pemuda emas. Kenapa? Karena ketampanannya, karena kegagahannya, juga pakaiannya yang penuh dengan mewah. Yang terlahir dari nikmat yang banyak. Ini Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Dan dia sangat banyak disukai oleh wanita-wanita karena dia tampan gitu ya. Dan juga banyak orang tua yang menginginkan Mus'ab bin Umair sebagai menantu. Memang dia karena gagah, ganteng, hartawan, dari keturunan orang yang juga kaya. Jadi diinginkan. Ini sekilas dari kehidupan beliau. Kemudian bagaimana beliau ini mendapatkan hidayah? Nah, tentu dia lahir bukan dalam keadaan Islam. Ya, masih kafir Quraisy. Ya, kafir. Bapaknya kafir, ibunya juga masih kafir. Ya, pada suatu hari Mus'ab bin Umair ini mendengar kabar ada penyebaran agama baru. Ya, atau dakwah dengan agama yang memang tidak sejalan dengan agama yang dia anut, ya, agama penyembah berhala. Dan dia mendengar bahwa di Makkah ini dikenal dengan, dia mendengar namanya Muhammad yang dikenal dengan Al-Amin, yang terpercaya, yang mendakwahi kaum muslim, orang-orang kafir Quraisy, ya, dengan agama Islam. Maka Mus'ab bin Umair ini sangat tertarik mendengar kabar ini. Dia tertarik dengan kabar adanya penyebaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dia ini anak yang dijaga ketat oleh orang tuanya, disayangi ibunya. Ya. Jadi susah dia mau lolos, karena ibunya tahu ada Muhammad SAW ini menyebarkan agama baru, syabba'a lihatina, yang menghina Tuhan mereka, berhala-berhala. Ya. Tapi Mus'ab bin Umar dengar kabar ini, tapi mau keluar rumah, ya, ibunya yang senantiasa menjaga dia, tidak boleh. Dan ibunya adalah orang yang keras kepala dan sangat mempertahankan keyakinan nenek moyangnya. Ya, dan Mus'ab bin Umar tidak ada yang dia takutkan di Makkah ketika itu kecuali ibunya. Kalau yang lain tidak ada dia takut kecuali ibunya, karena dia juga sayang ibunya menyayanginya, diberi kemewahan, harta, dicukupi semuanya. Tapi ketertarikan dia dengan dakwah Islam luar biasa. Ya, pada suatu hari dia menyelinap, ya, luar dari pengawasan, dia pergi ke tempat Rasul berdakwah. Apa namanya? Apa nama tempatnya, Pak? Ketika Nabi berdakwah di Mekah itu, dia punya tempat khusus, seperti Telaga Biru lah gitu kan. Nah, apa namanya? Ya, di rumah Arqam bin Abi Arqam. Nah, ya, di mana tempatnya? Sekarang itu di Sofa Marwah itu. Nah, di situ rumahnya dulu. Rumah Arqam bin Abi Arqam di Marwah. Ya, rumah Nabi kan ada, rumah Mus'ab bin Umair dekat Ka'bah. Dia nyelinap pergi ke Sofa Marwah. Kalau sekarang dekat kan, dulu agak sulit keluar.
ya di sekitaran Safa dan Marwah, di situ rumahnya. Jadi dia menginap keluar, dia mendekat, dia mendengar Nabi Muhammad SAW berdakwah, membacakan Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada para kaum muslimin awal, dan Mus'ab sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, bahkan dia terus menunggu bagaimana caranya bisa senantiasa ikut kajian, ikut kajian Nabi dengan dakwah Islam itu di rumah Arqam bin Abi Arqam tadi. Ya, apalagi ketika dia dibacakan Al-Quran, makin tenang hatinya. Kemudian dia bersama Nabi juga sholat. Ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini sangat mendukung. Tapi walaupun bahayanya luar biasa. Kenapa? Karena nanti kalau ketahuan dengan ibunya ini orang yang sangat ortodok dalam mempertahankan agama keyakinan nenek moyangnya. Ya, tapi bagaimanapun dia bersembunyi, akhirnya ketahuan sama ibunya. Siapa nama ibunya? Nama ibunya kanat Ummu Mus'ab Hunnas, ya, Hunnas binti Malik. Itu nama ibunya, Hunnas binti Malik. Ya. Setelah mendengar anaknya ini masuk Islam, ya, marahnya bukan main. Ya, marah dengan anaknya, ya, tidak terima anaknya itu, ya, masuk ke dalam Islam. Tapi Mus'ab bin Umair tetap teguh juga dengan pendiriannya walaupun ibunya itu marah. Ya, maka pada suatu hari ibunya berkata pada Mus'ab bin Umair itu, ya, agar dia berhenti untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dua pilihannya, ya. Pilihan pertama, berhenti dari itu, artinya tetap di rumah. Pilihan kedua, kalau tidak mau berhenti, dia harus keluar dari rumah, diusir. Nah, ini mungkin bagi teman-teman mu'alaf, ya, ini luar biasa. Jadi Mus'ab bin Umair pun diusir sama ibunya, ya. Maka tatkala ibunya diajak, maka dia tetap mengajak ibunya. Dia mengajak ibunya, demi Allah, ibuku ya Ummah, ya, coba dengar dulu saya baca Quran. Coba dengar dulu apa yang saya nikan. Dibacakan, diterangkan, tapi tetap ibunya tidak mau. Ya, kalau memang engkau tetap menjalankan agama barumu ini, wahai Mus'ab bin Umair, silahkan kau tinggalkan rumah ini. Ya. Tapi cinta beliau dengan Islam, cinta beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, walaupun bergelimang harta, dengan tempat yang istimewa, dengan pakaian yang luar biasa, tapi dia tetap mengikuti dakwah Islam, tetap ikut agama Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya dia keluar dari rumah, ya, tukar pakaian dengan pakaian yang ya biasa saja, ya, diusir dari rumah dia, ya, tidak diberikan fasilitas lagi, sampai akhirnya ada perintah untuk hijrah ke Habasah. Maka Mus'ab bin Umair pun ikut hijrah ke Habasah, ke Ethiopia. Ya, beliau ikut berhijrah ke Habasah, meninggalkan tadi kehormatan, kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang beliau ini sangat teguh pendiriannya. Ya, akhirnya beliau ke Habasah, kemudian pulang lagi ke Mekah. Tetap ibunya tidak mau terima, tapi dia tetap mempertahankan dirinya untuk senantiasa teguh keimanannya bersama dakwah Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya orang pun masuk ke dalam agama Islam dengan berbagai macam
siksaan dan ada perintah nanti sebelum hijrah itu ada namanya baiat ya. Nah, ya, ada baiat. Ada baiatul aqabah, baiatul ridwan ya. Jadi baiat. Nah, maka setelah berapa orang dari Madinah itu datang ke Mekah, mereka berbaiat pada Nabi Muhammad, setia pada Nabi, dan Rasulullah mengutus pemuda yang namanya Mus'ab bin Umair untuk datang ke Madinah mengajarkan Islam. Maka dia dikatakan duta Rasulullah SAW pertama kali ke Madinah. Ya, beliau ini cerdas, lemah lembut, tidak kasar, ya, sangat lembut sekali. Ya, jadi dia sangat paham Al-Quran. Nah, maka dia menjadi melihat. Jadi Rasulullah juga tidak langsung hijrah ke Madinah. Diutus utusan, benar tidak orang Madinah ini mau terima? Ya, siapa yang dirikan adalah Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair yang diutus untuk di sana seorang pemuda, ya, yang masih muda, kemudian dengan keberaniannya meninggalkan yang tadi, akhirnya dia diutus oleh Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian menyebarkan dakwah di Madinah tersebut. Tapi tidak sampai di situ, ya. Di Madinah pun Mus'ab bin Umair ini mendapat tantangan yang luar biasa. Ya. Jadi ketika datang ke Madinah, beliau menjalankan amanah Rasulullah SAW, ya, dengan modal minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan akal yang luar biasa, dengan akhlak yang mulia, beliau memulai dakwah. Ya. Jadi laqad jaa yaumul ba'tsi Rasulullah ilaihi wa laysa fiha siwa 12 musliman. Ada 12 orang muslim yang berbaiat pada Nabi tadi, kemudian disusul oleh Mus'ab bin Umair, kemudian Mus'ab bin Umair memperteguh yang 12 orang ini tadi. Ya, jadi makanya mungkin Ustaz Faisal ya, mungkin beliau lebih tahu ya. Pembinaan itu perlu. Pembinaan itu. Kenapa? Mengislamkan susah. Yang lebih susah lagi pembinaan setelah Islam gitu kan. Jadi maka memang harus ada pembinaan. Maka Rasulullah setelah diislamkan 12 itu, pembinaannya disuruh Mus'ab bin Umair di Madinah. Supaya orang 12 ini tadi tidak berubah keyakinan. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina Islam pertama di Madinah 12 orang, kemudian kembali ke ini kan lagi karena memang mereka yang baru masuk Islam belum kenal apa-apa itu, masih sedikit pengetahuannya. Maka perlu ada yang membimbingnya, yang senantiasa membimbing, kemudian mengajarkan tentang keislaman. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, mengutus ya Mus'ab bin Umair sebagai utusan untuk mengajarkan kepada yang telah muslim ini dan juga mengajak yang lain. Apa ajarannya? Innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Ya. Nah, ketika di Madinah pada suatu hari, ya, datanglah ketika beliau mengajarkan ke orang tak Islam tadi, datang orang Madinah, ya, orang Madinah yang masih kafir, yang memang orangnya agak bengis, ya, pemuka kaum, punya pengikut, namanya Usaid bin Khudair, ya, Sayyid Bani Abdul Ashhal bin Madinah. Dia adalah pemuka Bani Abdul Ashhal. Jadi Bani Abdul Ashhal yang ada di Madinah ini terkenal, ya, kaum yang terkenal, banyak pengikutnya. Waja'ahu syahirun hirbatihi tawajjah ghadiban. Dia yang datang kepada tempat kajian Mus'ab bin Umair tadi, kemudian dengan marah, ya, dengan ini, ya, wahanakon, dengan marah yang sangat bengis. Kemudian dia mengatakan, hazal ladzi jaa yabtinu qaumu an dinihim. Ini orang rupanya yang datang ke tempat kami untuk mengalihkan agama kami. Wah, ayo marah dia. Ini rupanya orang
yang ini. Mus'ab bin Umair itu ada di depan dia. Ini orangnya yang ternyata yang mengalihkan perhatian orang Madinah ini dari agama nenek moyangnya. Ini rupanya engkau ini katanya. Ya. Wa yad'uhum li hijrati alihatihim. Dia mengajak orang-orang Madinah untuk lari dari Tuhan-Tuhan mereka. Wa yuhaddisum an ahilatin wahid. Kemudian mengajak pada mereka untuk menyembah Tuhan yang satu. Lam ya'rifuhu min qabl, yang mereka tidak tahu sebelumnya. Wa lam ya'lafuhu min qabl, dan mereka juga tidak pernah kenal apa sebenarnya ajaran ini. Inna alihatum ma'hum rabitatun min majasihima miha idza ihtajaha ahaduhum urifa makana walla wajhu sa'iyan. Padahal katanya agama nenek moyang mereka dah tahu bagaimana tata cara nyembah, semua dah tahu. Ini agama baru katanya mereka tidak tahu dari mana datangnya semuanya, tapi mereka kok justru meninggalkan agama yang lama. Ya, dia marah betul. Apa yang dikatakan Mus'ab bin Umair dengan senyum? Apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair? Ya, apa kata beliau? Ya, silakan duduk dulu, Tuan. Silakan duduk dulu. Duduk dulu, apa bahasa kita bertenang. Ya. Dengar dulu apa yang saya baca, keterangan saya. Dengar dulu, dengar saja. Kalau nanti berkenan, silahkan. Kalau tidak berkenan, tidak apa-apa, tinggalkan. Nah, ya, itu jawaban dia. Duduk dulu, bertenang, dengarkan dulu. Kalau berkenan, silahkan. Kalau tidak berkenan, ya nggak apa-apa. Nah, jadi Islam tidak maksa, la ikraha fiddin. Ya, tidak maksa. Kalau berkenan, silahkan. Kalau tidak berkenan, ya nggak apa-apa. Ya, atau nanti kami yang lari. Nah, gitu ya, kami akan tinggalkan. Nah, akhirnya karena dia tadi ini juga, maka dia duduk juga dia dengan ini, duduk, dengarkan, ya. Kemudian mendengarkan bacaan Quran, dia dengar. Kemudian diterangkan oleh Nabi tentang tauhid tadi, la ilaha illallah. Ya. Karena Usaid rujulan ariban akilan. Usaid ini bukan orang bodoh, orang pintar. Ya, orang berilmu pengetahuan. Masuk ahlul kitab, ya, tahu dia. Wa huwa za yara Mus'aban yahtakimu ma'ahu ila dhamirihi. Jadi apa? Mus'ab ini ngajak kepada nuraninya. Ya, maka katanya bertenang dulu nih kan. Kalau memang berkenan silahkan. Itu kan ngajak hati kecilnya. Tidak marah, silahkan. Maka dia agak lembut dia. Ini orang ini sangat lembut sekali. Ya, ajakannya bukan maksa. Ya. Kemudian hunaka ajaba Usaid qailan ansibti. Ansibta, ya, ansibta. Coba kau sifatkan apa Tuhan kamu. Nah, Tuhan kami Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang diajarkan. Ya. Kemudian dia dengarkan Al-Qur'an. Nah, inilah mukjizat Al-Qur'an ya. Ya, Al-Qur'an dibacakan itu melembutkan hati. Sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam mendengar surah apa? Surah Toha 1 sampai 11 ya. Ya. Jadi dia Toha ma anzalna Qur'ana litashqa ya. Jadi Umar dengar itu. Ini juga Mus'ab dibacakan, Usaid dibacakan Quran tadi. Ya, kemudian ditafsirkan dakwah ya Muhammad SAW bin Abdullah sampai dia tertegun gitu. Ya, sampai dia mendengarkan. Akhirnya apa? Keluar kalimat dari Usaid. Apa kata Usaid? Gimana caranya kami masuk ke dalam Islam ini? Nah, ya. Gimana caranya? Maka kata Mus'ab bin Umair, kalau mau masuk ke agama ini caranya ada 3. Pertama, mandi, bersihkan diri, ya. Mandi, bersihkan diri, ikhlaskan niat,
Kemudian datang ke sini syahadat, asyhadu an la ilaha illallah ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya Usaid ini pergi, lama sekali perginya. Dan juga orang yang lain tadi juga pergi. Saking lamanya dikira dia tidak datang lagi. Rupanya dia mandi, bersihkan diri. Nah, udah keluar tuh, nampak basah, ya rambutnya basah, apa semuanya datang. Baru dia menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah, ya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dengan dia masuklah, ya Usaid ini masuk Islam, kemudian dengar lagi kabarnya, akhirnya apa? Pemuka-pemuka Islam di Madinah itu, pemuka-pemuka Madinah itu juga masuk ke dalam agama Islam. Ya, Usaid bin Khudair, terdengarlah beritanya bahwa Usaid bin Khudair itu masuk ke dalam agama Islam. Ya, maka masuklah pemuka-pemuka Islam, diantaranya Sa'ad bin Ubadah, ya Sa'ad bin Ubadah, ya masuk ke dalam Islam. Melihat pemuka-pemuka mereka ini masuk ke dalam agama Islam, akhirnya penduduk Madinah pun berbondong-bondong masuk Islam. Ini berkat dari namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, tapi tadi apa? Butuh perjuangan. Diusir dari rumah, meninggalkan kekayaan, harta berlimpah, ya harus hijrah ke Habasyah, pulang lagi, banyak tantangannya. Tapi membuahkan hasilnya bukan dunia, tapi masuknya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya pun Nabi bersiap-siap untuk hijrah dan Mus'ab bin Umair sudah ada di Madinah. Maka delegasi Mus'ab bin Umair ini menyebar luas. Akhirnya pun Rasulullah SAW dia pergi ke Madinah dan disambut dengan Ahlul Madinah Tala'al Badru Alaina. Ya, ini sambutan yang luar biasa. Ini adalah berkat dari dakwahnya Mus'ab bin Umair. Maka kita perlu partner. Ya, tidak cukup kita, harus kita cari partner-partner yang betul-betul memang partner itu lillahi ta'ala, ya, untuk menanggalkan namanya baju keduniawian. Kalau tidak ditanggalkan susah, ya, tentunya menanggalkan itu banyak tantangannya, ya, kelezatan, keenakan dunia kadang harus memang ditinggalkan demi dakwah tadi, demi dakwah. Dan akhirnya Mus'ab bin Umair ini ya meninggalnya di mana? Dia meninggal di Uhud sebagai seorang syuhada. Ya, beliau ketika perang Uhud itu, ketika Nabi SAW itu hampir mati berprosok, ya beliau mengangkat panji perang dengan tangan kanannya, lalu ditebas, putus tangan kanannya, dipegang lagi tangan kirinya, putus juga ditebas tangan kirinya. Saking semangat, sangat perang, ya. Iya, putus juga, ya, putus tangan kiri kanan, panji perang itu di dekapnya di dadanya, di kudanya itu, sampai akhirnya dia tersungkur syahid di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Mus'ab bin Umair. Ya, kemudian setelah perang, kemudian Rasulullah SAW melihat jenazah-jenazah, ternyata ada 2 jenazah yang sadis sekali. Ada jenazah pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua jenazahnya Mus'ab bin Umair. Ya, melihat Mus'ab bin Umair, Rasulullah SAW menangis beliau. Ya, kenapa menangis? Karena beliau mengatakan tidak ada kulihat di Madinah itu, ya, kata beliau, tidak ada orang yang super mewah di Madinah itu, kecuali Mus'ab bin Umair yang kulihat, kata Nabi. Tapi dia meninggal itu semuanya, kenapa? Karena cintanya dengan Islam dan Allah dan Rasulnya. Ditinggalkan semuanya itu. Apa yang terjadi, Pak? Yang Rasulullah sedih lagi apa? Mus'ab bin Umair ini orang yang tidak punya apa-apa. Ketika ingin dikubur Mus'ab bin Umair, untuk kapannya nggak cukup.
ditutup kepalanya, kakinya nongol, ditutup kakinya, palanya nongol. Saking nggak punya, padahal dari orang bangsawan kaya raya. Ini membuat Rasulullah lagi salam sedih. Maka dia mengatakan, tidak ada yang saya lihat pemuda yang penuh dengan gelimang harta di Mekah kecuali Mus'ab bin Umair. Tapi dia mempersembahkan dirinya untuk agama Islam dan Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada yang dia punya, tidak ada yang dia bawa. Akhirnya apa? Dikuburlah dia, palanya ditutup, kakinya ini kan ditutup dengan daun-daun. Jadi tidak punya. Ya, inilah Mus'ab bin Umair, pemuda yang tampan yang ini, tapi meninggalkan dunia untuk apa? Untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang perlu kita ambil pelajaran dari beliau. Ya, ada pengorbanan ya dari kehidupan yang mewah menjadi kehidupan yang super, bahkan miskin ya, nggak ada punya apa-apa, sederhana. Kemudian ketangguhan iman, tangguh imannya, walaupun ibunya tadi ya tidak rela dengan dia, tapi dia tetap teguh imannya ya, walaupun ada tekanan keluarga tidak pengaruh bagi dia. Kemudian dakwah yang penuh hikmah mengubah masyarakat ya Madinah menjadi masyarakat yang bijaksana. Ya, ini luar biasa yang dapat kita ambil pelajaran dari Mus'ab bin Umair ya. Jadi kita memang namanya perjuangan itu penuh dengan pengorbanan ya. Kemudian keimanan itu memang harus dibeli dengan harga yang mahal ya. Wa minan nasi may yashtari, dan manusia itu ada yang membeli ya dirinya, menjual dirinya ya, menjual dirinya untuk mencapai ibtigha mardatillah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dia jual dirinya, artinya apa? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang orang syahid itu tidak ada dosa, bahkan dia sudah di surga, menjadi burung-burung yang berterbangan, membuat sarang-sarang di surga. Itulah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah seorang sahabat mulia yaitu Mus'ab bin Umair, meninggalkan kemewahan dunia untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bimuradihi. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dari kisah dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu warḍah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti jika ada pertanyaan kita sambung lagi pada Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.